Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat program pembangunan 3 juta rumah, sekaligus melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Program pembangunan 3 juta rumah diresmikan melalui penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Selain program perumahan, Kemendagri juga berfokus pada perlindungan lahan pangan. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan surat edaran bersama atau SEB antara Mendagri dengan Menteri ATR Kepala BPN. Kebijakan ini mengatur pengintegrasian lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang di tingkat kabupaten dan kota. Kedua aturan baru ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan nasional. Yang saya hormati Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwarar Sirait beserta jajaran yang hadir di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri ini, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanian Nasional Bapak Haji Nusron Wahid serta jajaran, juga Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Anininggar PhD beserta jajaran, rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota atau yang mewakili, serta segenap jajaran, dan juga rekan-rekan pejabat pimpinan tinggi media kementerian lembaga yang hadir di ruangan ini, Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak di sore hari atau malam hari ini, hari Jumat juga, kita masih terus bekerja, dan pada hari ini, sore hari ini ada dua momentum penting, dua penandatanganan, baik itulah keputusan bersama maupun surat edaran bersama. Yang pertama adalah keputusan bersama antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Menteri Dalam Negeri, yang intinya sebenarnya ada dua. Kita tahu bahwa ini mendukung program percepatan pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari awal masa jabatan beliau, kami sudah bekerja dengan cepat dengan Menteri PKP dan saat itu juga dengan Menteri PU. Di antaranya adalah untuk membuat harga perumahan, rumah khususnya, lebih murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR istilahnya. Maka ada beberapa kebijakan yang kita buat bersama 3 menteri, yaitu membebaskan BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan, yang harusnya itu adalah dibayar 5% dari NJUP, nilai jual objek pajak, khusus untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu dibuatkan 0. Dan kemudian yang kedua adalah PBG, persetujuan bangunan gedung, yang sebelumnya juga dilakukan pembayaran, itu khusus untuk MBR itu dinolkan dan dipercepat prosesnya. Putusan ini sudah dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah, ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah. Dan bagi daerah jangan khawatir kalau PAD-nya menjadi berkurang. Kenapa? Yang pertama, ada beberapa daerah manfaat bagi daerah. Yang pertama, dengan adanya kebijakan ini akan mendorong persoalan perumahan yang dihadapi oleh seluruh kepala daerah, ya, baik yang tidak punya rumah ataupun enggak layak rumahnya, yang menjadi beban tanggung jawab kepala daerah itu menjadi lebih ringan dengan adanya program dari Kementerian PKP dan kementerian lainnya untuk kebijakan Bapak Presiden yang pro rakyat untuk 3 juta rumah per tahun. Yang kedua adalah rekan-rekan, selain beban yang berkurang pada daerah, rekan-rekan kepala daerah juga ini betul-betul peduli kepada rakyat yang tidak
berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah atau rumah yang tidak layak. Karena akan membangunkan ekosistem pembangunan baik sendiri ataupun oleh pengembang. Nah, yang berikutnya lagi adalah rekan-rekan dari segi benefit. Memang dengan dinolkan pada saat pertama, tapi pada saat berikutnya, maka dengan adanya bangunan berdiri yang semula tanah kosong idle hanya diberikan pajak tanahnya saja, bumi, berikutnya akan ada pajak bumi dan bangunan. Jadi akan diuntungkan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian dengan adanya program ini sudah dilaksanakan, saya terima kasih banyak karena seluruh kepala daerah sudah membuat peraturan kepala daerah untuk MBR, pembebasan BPHTB dan MBG, saya ulangi PBG, dan sudah berjalan. Sudah berjalan, kami mengevaluasi tiap minggu. Banyak daerah yang kita lihat pembangunan rumahnya bergerak, termasuk developer juga bergerak semua untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun pada bulan April 2025, Menteri PKB Pak Faruk Said melihat situasi lapangan, berusaha untuk memperluas cakupan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang semula pemahaman berdasarkan keputusan 3 Menteri November 2024 ada 2 zona seperti yang ada di slide. Jadi ada zona 1 seperti di sebelah kiri, kemudian ada zona yang kedua untuk Papua dan seluruh Papua Raya. Itu yang belum kawin, tidak kawin 7 juta, ada 8 juta untuk yang sudah menikah khusus untuk wilayah 1, dan yang kedua adalah wilayah 2 Papua, definisinya adalah yang belum menikah 7,5 juta, yang sudah menikah 10 juta. Nah, kemudian berdasarkan peraturan Menteri PKP nomor 5 2005 dibuat menjadi 4 zona karena beliau melihat adanya perbedaan yang spesifik di antara daerah itu. Zona 1, 2, 3, 4 sebagaimana di layar, dan angkanya juga, definisi rupiahnya juga dibedakan, dinaikkan seperti di layar. Seperti misalnya zona 1 dari tadinya 7 juta yang belum menikah menjadi 8,5 juta, yang sudah menikah 8 juta menjadi 10 juta. Di zona 4 khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena memang tanahnya sulit dan mahal, maka definisi MBR-nya dari 12 untuk yang belum menikah 12 juta, yang sudah menikah 14 juta, itu masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga pembangunan rumahnya BPHTB-nya 0% dan PBG, usia bangun gedungnya, itu menjadi 0% juga, baik untuk orang yang membangun maupun developer pengembang yang membangun untuk MBR. Itulah pada sore hari ini kesepakatan keputusan ini kami buat untuk memperkuat ada landasan hukum bagi rekan-rekan pengembang, bagi masyarakat, bagi daerah untuk tidak ragu-ragu menerapkan tidak memungut BPHTB dan PBG sesuai dengan keputusan yang sudah dibuatkan oleh Menteri PKP. Jadi keputusan inilah dari Kemendagri mendukung definisi masyarakat berpenghasilan rendah yang diperluas tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah pada sore hari ini juga dibuat surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PKP Bapak Nusron Wahid, yang intinya adalah mengenai masalah menerjemahkan dari Perpres tentang LBS, yaitu lahan baku sawah. Kita tahu bahwa Bapak Presiden juga punya program lain, yaitu program swasembada pangan. Dan dari swasembada pangan ini Menteri Pertanian mengharapkan agar lahan-lahan yang sudah ada, lahan di tiap daerah memiliki lahan baku sawah, artinya ditetapkan luasannya oleh Kementerian ATR BPN. Dan kemudian di dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa ada 87%, ya maksimal, saya ulangi, minimal 87% itu lahan baku lahan
pertanian yang berkelanjutan itu diambil dari 87% lahan baku sawah. Artinya tidak boleh dikonversi. Namun dalam praktek sudah terjadi beberapa daerah yang melakukan konversi. Misalnya di daerah Tangerang, di daerah Bekasi, melakukan konversi menjadi area komersial termasuk perumahan. Nah, ini membuat kegalauan dari rekan-rekan pengembang yang sudah terlanjur membangun perumahan untuk masyarakat, tapi kemudian terkunci pada 87% dari lahan baku sawah LBS. Nah, ini juga membuat dari Kementerian ATR BPN juga mencari solusi bagaimana. Menteri Perumahan juga, Menteri PKP juga mencari solusi bagaimana untuk menghadapi masyarakat pengembang atau masyarakat yang sudah terlanjur membangun perumahan, jangan sampai nanti sudah dibangun itu dikonversi menjadi lahan pertanian karena sudah dikunci 87%. Nah, pada surat edaran bersama ini kita tetap mendukung karena inilah perintah Bapak Presiden untuk swasembada pangan. Jadi 87% itu adalah lahan baku sawah. Setiap daerah memiliki lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR BPN. Tapi tidak dikunci pada tingkat kabupaten kota. Dikuncinya pada tingkat provinsi. Jadi satu daerah bisa saja lahan pertanian berkelanjutannya 87% dari lahan baku sawah, mungkin 70% atau 75% sudah terlanjur dibangun perumahan di situ, maka tidak dikunci pada tingkat kabupaten kota, tapi 87%-nya dihitung dari lahan baku sawah di tingkat provinsi. Jadi gubernur yang akan mengkompensasi, mencarikan kompensasi di daerah-daerah yang masih kosong, ya masih banyak lahan yang kosong, dikonversi, tidak, itu tetap menjadi lahan baku sawah untuk mengkompensasi daerah yang sudah terlanjur, misalnya di Tangerang sudah terlanjur menjadi daerah perumahan, sehingga ada kejelasan bagi pengembang untuk mendapatkan sertifikat. Dan dari Kementerian ATR BPN juga ada kejelasan kepastian bisa untuk membuat sertifikat bagi daerah yang sudah terlanjur memberikan sudah menjadi lahan perumahan oleh pengembang untuk rakyat gitu. Nah, ini keputusan bersama ini memberikan kepastian dan juga landasan dalam rangka untuk sertifikasi tadi, tanpa menafikan program swasembada pangan, yaitu lahan pertanian berkelanjutan 87% dari LBS atau lahan baku sawah di tingkat provinsi. Itulah rekan-rekan. Tapi nanti teknis akan ada follow up dengan aturan yang lain nanti dengan Menteri lengkap Mendagri, Menteri ATR BPN, Menteri Pertanian dan Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman, didukung juga oleh BPS. Tujuan kita dua program utama pro rakyat ini, yaitu swasembada pangan pertanian tetap berjalan, dan kemudian program perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, program untuk rakyat yang tidak punya rumah maupun yang rumahnya tidak layak huni, dua-duanya berjalan. Ini kebijakan Presiden yang harus kita dukung. Dan ini semua kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Teddy Indrawijaya, yang sudah mengkoordinasikan di kami semua, sehingga kami bisa duduk bersama di tempat ini dan membuat surat edaran bersama dengan Menteri PKP, saya ulangi dengan Menteri ATR BPN, sehingga masalah pertanian juga jalan, swasembada pangan, perumahan juga bisa diselesaikan. Termasuk juga tadi bisa bersama dengan Menteri PKP memberikan juga kejelasan adanya cakupan yang lebih luas, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah ini akan dapat dibantu dengan kebijakan oleh Bapak Menteri PKP. Sekali lagi terima kasih banyak atas
kebesaran hati dari rekan-rekan Menteri PKP terutama yang inisiasi, dan kemudian juga Bapak Menteri Agraria BPN dan jajarannya nanti pasti akan disosialisasikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala BPS. Kita mendukung program Presiden dua yang utama ini, swasembada pangan pertanian dan juga perumahan, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sekretaris Kabinet yang mengkoordinasikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu mendukung dan paling banyak acaranya sama Menteri Perumahan. Yang saya hormati Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, beserta jajaran Sekjen, Dirjen, Direktur yang selama ini juga sangat membantu ya melakukan terobosan-terobosan, kejelasan, contoh soal tanah di Tanah Abang ya, saya sangat terbantu sekali. Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dengan menggunakan juga argumentasi dasar-dasar yang disampaikan oleh Menteri ATR dan jajaran, sehingga kita bisa menjelaskan dan bagaimana tanah-tanah milik negara itu bisa benar-benar digunakan untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat, terutamanya rakyat kecil. Dan dengan begitu kami juga bisa segera menindaklanjuti dengan membangun di beberapa lokasi di Bandung, di Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Yang saya hormati juga Ibu Kepala BPS ya beserta jajaran yang selama ini selalu sangat support aturan-aturan kami, kemudian juga bagaimana supaya tepat sasaran itu benar-benar data dari BPS sesuai arahan Bapak Presiden. Yang digunakan adalah data dari BPS dan benar-benar kami sangat terbantu sehingga benar-benar distribusi seperti program kami yang paling andalan adalah BSPS atau sering disebut sebagai bedah rumah, itu sangat terbantu dengan data dan juga regulasi yang dari research ya, data berdasarkan dari research, dari penelitian atau survei. Apalagi akan ada survei nasional Ibu ya, atau apa namanya sensus ya, sensus nasional. Saya doakan itu akan berjalan dengan baik. Kami juga sudah minta tolong menitipkan beberapa pertanyaan, di antaranya juga dari Pak Satgas, Pak Asim, seperti berapa sih rakyat yang membutuhkan rumah atau yang belum punya rumah, berapa sih yang sudah punya rumah tetapi tidak layak huni, by name by address. Saya yakin dengan data nanti tidak ada lagi bantuan-bantuan dari negara yang tidak tepat sasaran. Ya, jangan sampai nanti yang kaya yang sudah ekonominya baik dapat, tetapi yang justru yang membutuhkan, yang masih masyarakat berpenghasilan rendah tidak. Jadi saya sangat merasa terbantu. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih sekali atas saran Presiden. Kita semuanya kompak ya, bagaimana hari ini Mendagri menjadi tuan rumah fasilitasi, tentu bukan baru sekali ya, juga mensupport aturan surat edaran dengan Pak Nusron, kemudian juga bersama dengan kami, dengan Pak Ibu Kepala BPS dan juga Pak Nusron hadir pada hari ini dengan jajaran dan BPS yang sangat mendukung sektor perumahan. Terus terang saya merasa didukung. Ya, hari ini acara fokus mendukung kepada Kementerian Perumahan. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah mendukung. Ya. Ya. Dan saya juga harus berterima kasih dari hati yang paling dalam. Ya, bahwa koordinasi, komunikasi yang terbuka, yang efektif. Sini juga hadir teman-teman pengembang ya, ada ketua umum asosiasi hadir, mudah-mudahan cukup lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Memang perlu komunikasi, koordinasi dan sebagainya, dan supaya bisa berjalan dengan baik. Barusan saya mohon maaf terlambat karena saya juga diundang rapat dengan Ketua Dirgantara Pak Rosan, Pak Doni, dan juga dengan Pak James supaya segera bisa pembangunan di Mekarta bisa berjalan dengan baik. Nanti mohon Pak Nusron supportnya, bantuannya juga, karena banyak juga nanti proses-proses sesuai prioritas Presiden juga adalah soal
perlunya dibangun ada kota satelit yang sudah selesai disurvei oleh tim kami, kemudian juga rumah susun yang juga ada di perkotaan, supaya nanti di perkotaan juga bisa segera dibangun secara masif. Jadi saya tolong jajaran kami, Pak Sekjen, Dirjen, staf-staf Eselon 1 untuk koordinasi dengan timnya Pak Nusron dengan baik, karena nanti banyak, tadi Pak Nusron sudah akan mengundang, nanti Pak Nusron saja yang mengumumkan ya untuk minggu depan. Satu lagi sumbangan support yang luar biasa dari Kementerian ATR, BPN kepada perumahan. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa menghadiri ya acara bersama Pak Nusron, juga nanti bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, BPS, supaya makin baiklah rakyat kita ini mendapatkan perhatian-perhatian dari negara hadir dengan segala macam kebaikannya, termasuk yang akan dibuat oleh Pak Nusron minggu depan. Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi dukungannya Pak Mendagri, Pak Nusron, juga Ibu Winnie, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, dan betul tadi dikoordinasikan dengan sangat baik oleh Bapak Setkap, Datuk Teddy, koordinasi sampai detail, dan berkali-kali supaya semuanya tepat sasaran. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian, Bapak Menteri PKP, Bapak Muhammad Sirait, Ibu Kepala BPS, Bapak-bapak semua yang kami hormati. Surat edaran yang kami tanda tangani hari ini bersama Pak Mendagri, ini solusi yang sifatnya sementara. Karena solusi yang permanen tetap haruslah berupa revisi RT/RW atau rencana tata ruang dan wilayah. Karena itu Bapak-bapak sekalian, kalau kita menunggu revisi RT/RW berdasarkan dengan PP nomor 21 tahun 2021 baru bisa direvisi selama nunggu siklus 5 tahunan, maka program ini menjadi stuck perumahan. Supaya tidak stuck, kita keluarkan surat edaran ini yang intinya memberikan kesempatan kepada bupati dan kepala daerah untuk menetapkan LP2B sementaranya untuk dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RT/RW. Nanti sebentar lagi insya Allah PP 21 nomor 21 tahun 2021 tentang tata ruang sekarang ini sudah di meja Bapak Presiden. Begitu revisi PP 21 tentang penataan ruang ditandatangani hasil revisinya, maka kita harapkan semua kepala daerah, baik itu provinsi, gubernur, maupun kabupaten kota, untuk segera melakukan perubahan RT/RW, baik RT/RW provinsi maupun RT/RW kabupaten. Kenapa demikian? Karena di dalam revisi PP 21 tahun 2021 itu akan dibuka. RT/RW boleh diubah secara parsial dan di tengah waktu sebelum 5 tahun. Meskipun tidak holistik, hanya parsial untuk dibuka. Jadi misal karena terhambat masalah ada putusan tentang LP2B yang harus 87%, maka itu bisa dilakukan perubahan demi untuk mengakomodasi kepentingan perumahan maupun sektor-sektor yang lain seperti sektor industri maupun sektor pariwisata maupun sektor-sektor yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih sekali Bapak Menteri PKP sudah membuat Permen nomor 5 di mana kami mendapatkan mandat dari Bapak Presiden untuk tahun ini dan tahun depan juga melakukan sertifikasi gratis buat MBR, masyarakat rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sehingga nanti dengan ajuan Permen nomor 5 akan kita buat ajuan, ternyata sudah ketemu rumusannya penghasilan berapa tadi yang akan menjadi CPCL, calon penerima daripada sertifikat yang gratis tersebut. Hanya sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman di Menteri PKP sama ATR BPN, ketentuan calon penerimanya mohon dirigidkan, karena ini menyangkut keuangan negara. Saya tidak ingin terjadi manipulasi maupun dispute tentang penerima yang harusnya dia tidak penghasilan seperti itu, tetapi mengaku-ngaku penghasilan yang di bawah, sehingga suatu hari petugas ATR BPN yang mensertifikatkan bisa diucek-ucek sama APH. Apa ucek-ucek bahasa Indonesia ini? Pokoknya diuber-uber sama APH. Nah, karena itu mohon kriterianya serta verifikasinya. Kalau perlu verifikasinya diserahkan sama Kementerian PKP. Kalau perlu. Sehingga mereka yang mendapatkan itu harus mendapatkan surat rekomendasi dari Menteri PKP. Sehingga nanti clear, supaya nggak terjadi dispute di bawah, sehingga nanti jangan sampai kalau mereka memang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian PKP, berarti secara persyaratan sudah clean and clear bisa mendapatkan sertifikasi gratis tersebut. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Moga-moga. Nah, untuk masalah perumahan yang sertifikasi gratis tadi, yang kriterianya nanti kita akan lakukan kalau bisa sudah mulai berjalan di minggu depan, ya kan, untuk yang masalah perumahan gratis, sertifikasi gratis untuk MPR. Tetapi dengan catatan, berarti selama seminggu ke depan ini tim KPKP sama tim ATR BPN harus sudah membuat kriteria tentang calon penerima dan dokumen-dokumen apa pendukung yang harus jelas, supaya nanti nggak terjadi dispute. Jangan buat hal-hal yang sifatnya multitafsir, yang itu nanti membuat teman-teman APH bisa masuk. Harus jelas, tegas, tidak ada tafsir di dalam peraturan dan ketentuan yang ada di situ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri PKP Pak Marzuki Wahid, selain masalah perluasan masyarakat berpenghasilan rendah, definisi MPR juga adalah tentang masalah penggunaan domisili, masalah penyelesaian masalah domisili. Karena ada beberapa daerah, misalnya Jakarta, itu masyarakat sulit untuk mencari berpenghasilan rendah untuk mencari rumah atau membeli rumah di Jakarta, tentu mahal sekali harganya. Oleh karena itu mereka mencari rumah di pinggiran Jakarta seperti di Bekasi, di Tangerang, di Depok, dan lain-lain. Nah, daerah ada yang tidak mau melayani untuk pembebasan PBG dan BPATB dengan alasan bukan warga setempat. Nah, di dalam keputusan bersama ini kami menyampaikan itulah situasi lapangannya. Tujuannya lah mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan juga kemudahan dalam bentuk tadi pembebasan PBG, persetujuan bangunan gedung, dan BPATB 5% dari NJOP tanpa harus dia menggunakan KTP setempat, domisili setempat. Jadi yang kerja di Jakarta, mereka ingin beli rumah di Bekasi, kemudian di Tangerang misalnya, mereka tetap bisa menggunakan KTP mereka, tapi mendapatkan kemudahan PBG, BPATB, masuk kriteria berpenghasilan rendah, maka tidak dipungut. Nah, ini juga memang mungkin PAD ini akan membantu masyarakat. Ini faktanya begitu, mahal Jakarta. Ini selesai, dan kemudian bagi rekan-rekan dengan adanya pesan bersama ini menjadi dasar hukum bagi para kepala daerah di daerah-daerah yang tadi bukan berdomisili untuk memberikan pembebasan, tapi bisa mendapatkan manfaat, yaitu iklim pembangunan perumahan itu akan timbul dan muncul, akan ramai, dan ini akan memberikan keuntungan. Kenapa? Karena daerah nanti akan mendapatkan ekonomi akan berjalan, adanya masyarakat, ada perumahan di daerah situ, dan juga sekaligus juga masyarakat yang ada di, saya ulangi,
PBG, pembebasan PBG dan PBRTB tanpa domisili ini juga akan membuat iklim ekosistem membangun perumahan juga akan bergerak, yang akan menguntungkan para pengusaha bangunan, toko-toko bangunan, warung-warung, semua akan bergerak. Terima kasih. Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Profesor Muhammad Tito Karnavian PhD, Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwar Sirait, dan juga Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Nusron Wahid, serta seluruh jajaran pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama yang hadir dalam acara hari ini, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir bersama dalam pertemuan ini, yang hadir secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, BPS tentunya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kolaborasi yang luar biasa antara Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan juga Bapak Menteri ATR yang sangat luar biasa dalam rangka menjalankan program strategis Bapak Presiden, yaitu program 3 juta rumah, yang kemudian tadi kita saksikan penandatanganan bersama surat keputusan bersama Bapak Mendagri dengan Menteri PKP, dan juga surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri, tentunya dalam kolaborasi ini BPS berkomitmen dan siap mendukung penuh pelaksanaan program 3 juta rumah melalui penyediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Berbagai informasi mengenai backlog perumahan, kondisi kelayakan hunian, perkembangan demografi, karakteristik rumah tangga, bahkan titik-titik kantong kemiskinan dan juga ketimpangan ini kami selalu menyampaikan kepada Bapak Menteri Perumahan untuk dijadikan sebagai landasan dalam penentuan kebijakan perumahan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai contoh tentunya data backlog perumahan yang selalu dimanfaatkan oleh Bapak Menteri PKP adalah jumlah kepemilikan rumah atau yang kita sebut dengan backlog 1, di mana tahun 2025 berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional di Indonesia saat ini terdapat 9,64 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri pada tahun 2025. Kemudian untuk backlog 2 ini juga yang selalu digunakan oleh Bapak Mendagri dan juga Bapak Menteri Perumahan mengenai backlog 2 adalah kelayak hunian. Berdasarkan Susenas 2025, di Indonesia terdapat 18,8 juta rumah tangga yang rumahnya milik sendiri tetapi tidak layak huni. Paling banyak di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Banten, dan yang kelima terbesar adalah DKI Jakarta, di mana di DKI Jakarta saja ada 824 ribu rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kami juga terus mendukung program 3 juta rumah ini. Salah satunya adalah kami melakukan kajian mengenai pentingnya pembaharuan dari kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, waktu itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mendagri, kami menelaah atas permintaan Bapak Menteri Perumahan, di mana ternyata kriteria MBR yang ditetapkan pada saat lalu itu berdasarkan hasil kajian kami perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan harga maupun kondisi masyarakat, pendapatan masyarakat terkini. Ini yang dulu, yang sebelumnya, kemudian kami melakukan kajian dan kemudian kami memberikan usulan kepada Bapak Menteri Perumahan untuk memperlebar kriteria MBR. Tetap batas atas desil 8, tetapi batas atasnya dinaikkan
dan juga dilakukan penambahan zona. Terdapat perbedaan di antara zona-zona tersebut karena setiap wilayah ini ternyata memang memiliki standar hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan melebarkan zona dari 2 menjadi 4 dan juga menaikkan batas atas MDR ataupun merevisi kriteria MDR dengan nilai yang lebih tinggi, ini meningkatkan akses masyarakat terhadap subsidi rumah yang kemudian Bapak Menteri Perumahan menetapkan yang melalui Permen PKP nomor 5 tahun 2025. Terakhir Bapak dan Ibu, untuk bedah rumah rakyat ataupun program BSPS, kami juga fully support terhadap kebijakan Bapak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri, dan tentunya Pak Menteri Perumahan selalu mengedepankan pemanfaatan data statistik. Misalnya contohnya adalah untuk menegakkan aspek berkeadilan, beliau menggunakan data jumlah penduduk miskin dan juga persentase kemiskinan termasuk rasio Gini dan indeks kedalaman kemiskinan. Demikian tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena inilah dengan data-data statistik inilah Bapak Menteri Perumahan dan juga Pak Mendagri serta Pak Menteri ATR dapat terus menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensus ekonomi 2006 ini sudah mulai bergerak. Dan saya sudah menyampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota bahwa manfaat dari sensus ekonomi ini sangat-sangat luar biasa karena bisa mengupdate situasi ekonomi daerah, seluruh daerah masing-masing, dan kemudian dapat digunakan nantinya bukan hanya pemerintah pusat, Pemda akan bisa memanfaatkan untuk membuat kebijakan tentang keadaan ekonomi daerah masing-masing daripada membuat sensus sendiri. Kalau sensus sendiri menggunakan APBD sudah mahal biayanya, kemudian juga nanti belum tentu akurat dan juga mencari orang yang juga nggak gampang. Jadi BPS bekerja, ya daerah istilahnya kita bisa mendompleng dapat keuntungan, bisa mendapatkan data tiap-tiap daerah. Makasih. Mohon dukungannya.